Ini pertama, ingat loh, kode etik jurnalistik pasal 1 ayat 1-nya adalah dilarang menulis berita tanpa itikat baik. Itu clear itu. Iya. Udah dijaga banget itu mestinya dari awal tuh dengan kode etik kita. Dulu saya paling enak dulu, umpamanya kebakaran di Senen. Kita masih bisa api menjilam ke atas, ibu itu dari lantai 6 menggendong bayinya lari sampai ke taman gitu, masih enak. Sekarang nggak perlu lagi kita deskripsi begitu, udah secara langsung begini apalagi. Udah langsung bang, udah ada video detikcom per ini ya setiap saat gitu loh. Ya kan ini juga ini. Jadi memang kalau dalam konteks seperti itu kreativitas tetap yang diutamakan, karena sesungguhnya yang diberitakan melalui layar bergerak oleh gambar itu tidak akan lebih lengkap ketimbang deskripsi data. Betul. Kenapa gedung itu terbakar, berapa kejadian dalam 1 minggu di wilayah itu, bagaimana kualitas penanganan sprinkler itu, alat semprot otomatis, sistem pemadam kebakaran di kabupaten itu, di provinsi itu, bisa memperkaya berita mestinya. Jadi sesuatu yang sudah muncul di televisi secara real time, secara seketika, itu bisa diperkaya lagi sebetulnya oleh media cetak. Tapi kan pertama penyakit terbesar kawan-kawan itu adalah copy paste. Dari Kota Bandar Lampung, Bincang Tipis-Tipis kembali menjumpai Anda bersama saya, Herman Tale Daulay, di channel Tale Tries Info. Di channel ini, berbagai isu terkini menjadi perhatian publik, dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema soal media dengan topik meluapnya limbah pers di era disruption. Untuk itu kita menghadirkan bintang tamu senior saya, abang saya, Bang Heri Wardoyo, wartawan utama, wartawan paling top, sudah malang melintang di berbagai media ternama, di Lampung Pos, Tempo, Antv, dan lain-lain. Kita akan mengiris tipis-tipis dulu pengalaman beliau semasa aktif di jurnalistik, walaupun nggak pernah pensiun. Terima kasih Bang Heri Wardoyo sudah bersedia di Bincang Tipis-Tipis. Bang, gimana, apa yang terbentuk dalam pemikiran abang sekarang melihat media cetak yang banyak pindah jadi digital dan keberadaan para jurnalis sekarang? Silakan dulu Bang, iris tipis-tipis Bang. Ya, terima kasih sahabatku, temanku, adikku, Herman Daulay. Ya, selamat datang di Lampung. Siap. Daerah yang indah. Ya. Semalam saya baca Twitter dari seorang anak yang baru lulus SMA. Dia bilang kalau dulu mahasiswa bisa menurunkan Soeharto, kenapa sekarang mahasiswa tidak bisa menurunkan Jokowi? Iya. Senaif itu. Kemudian dibalas sama Budiman Sujatmiko, lalu dibalas lagi oleh puluhan lainnya. Saya ikut nimbrung semalam. Saya bilang, anak muda, anak milenial, atau malah sudah menjadi gejala umum, orang sekarang butuh informasi yang cepat, singkat, yang disebut singkat itu sangat singkat, kemudian penuh ketergesaan, karena orang membaca secara random, secara cepat, dan ingin tahu jenis informasi berikutnya. Akibatnya apa? Satu, mereka tidak terbiasa dengan berita berkedalaman. Kedua, rawan hoax. Oh, berita berkedalaman, iya. Akibatnya lain adalah mereka adalah orang-orang dalam era melimpahnya informasi, sangat melimpah. Dua penyakit ini akan menjadi konsekuensi logis. Kenapa ini bisa terjadi? Karena terjadinya disrupsi di dunia media. Sebuah robot pembuat berita itu mampu membuat 50.000 berita, 50.000 berita dalam 1 jam dengan akurasi sempurna. Lalu di mana peran jurnalis? Belum lagi sejak awal 2000-an itu mewabah yang disebut dengan netizen journalism. Itu menjadi topik-topik utama di koran-koran Amerika kan. Washington Post berhari-hari, berminggu-minggu. Majalah Time berkali-kali memuat itu. Kemudian New York Post.
kemudian International Herald Tribune, semua membayangkan akan seperti apa dunia ini kelak awal tahun 2000. Sebelumnya 96 97 ada filmnya James Bond, The World Is Not Enough, yang menceritakan seorang pengusaha besar raksasa, pemilik media juga. Dia bisa membuat berita, dalam tanda petik dia bukan memberitakan fakta, tapi dia membuat berita. Dia merekayasa sesuatu sehingga menjadi berita yang meledak. Disrupsi adalah sesuatu yang tidak terelakkan. Betul, ini silent tsunami, seperti CEO-nya Nokia pernah berucap, kami tidak melakukan kesalahan apapun, tapi mengapa kami hilang? Kayak pager lah bang. Iya, disrupsi. Itulah yang terjadi juga dengan media. Tapi apakah masyarakat butuh informasi yang seberlimpah ini? Informasi yang dibuat dengan real time, dibuat langsung diberitakan tanpa sebuah proses kurasi. Iya, dan seleksi. Kalau kurasi, dia ada seleksi. Sebelum dia seorang koordinator reportase, seorang koordinator liputan menugaskan seorang wartawan, wartawan itu sudah bertugas sebelum dia ke lapangan, sebelum dia rapat bahkan, rapat proyeksi. Dia harus mendalami dulu referensi-referensi tentang apa hal yang ingin dia kejar hari itu. Lo kita punya TOR namanya bukan salah itu bang. Ada TOR, ada term of reference kan. Iya. Kita kemudian diberi TOR. Pertanyaan kau apa yang mau kau ganti? Latar belakang. Iya. Pertanyaan inti 5, selebihnya kembangkan biasanya itu kan. Berita yang kita terima dulu dalam assignment sheet ya. Iya. Lalu kita ke lapangan, sampai ke lapangan kita membuat laporan. Ke lapangan nggak cukup sekali, nggak cukup sehari, kadang-kadang seminggu, kadang-kadang 2 minggu. Kemudian kita merangkumnya ke dalam tulisan. Dari tulisan itu kemudian dilapis lagi oleh si penanggung jawab desk, atau di koran-koran kecil seperti koran lokal disebut asisten redaktur. Asisten redaktur dikurasi lagi, diperiksa lagi oleh redaktur. Sudah proses redaktur dipertarungkan dalam rapat sore kan, rapat budget apa yang untuk dimuat besok. Kemudian di situ lagi diperiksa lagi menjelang malam oleh redaktur pelaksana. Penanggung jawab seluruh berita. Biasanya di titik itu yang peringkat yang dirobek itu biasanya di titik situ ya. Titik pertama setelah kita berita. Bang sudah wartawan coba cari pengalaman dulu kan. Pernah bang dirasakan di? Saya dulu pernah zaman di majalah Forum, pernah dulu di sebelum majalah Tempo juga. Coba cerita pengalaman dulu. Tai yang kau buat ini kata Bang Pandan sama Bang Caret, buang. Atau sebelumnya pengalaman itu pernah seleksi itu seleksi sekedar untuk diberitakan tulisan kita sulitnya minta ampun ya, itu bukan kontennya sudah bagus tapi cara bertuturnya jelek. Nah itu kita punya malaikat itu yang namanya Pak Amir Daud. Apa berita kau ini? Kau seperti mencari ketiak ular kata beliau. Kok nggak jelas pangkal? Nggak jelas pangkalnya. Nggak jelas. Ini kau ini mau ngomong apa? Padahal perasaan kita sudah bagus betul. Nggak begini terus. Itu baru dari bukan konten loh. Belum masuk konten, baru cara bertutur dalam itu. Berlapis-lapis kan. Sampailah ke redaktur pelaksana, kemudian dalam rapat final checking untuk kalau koran harian ya, media ya, media harian maksud saya. Di situ kemudian dicek lagi kan, dipertarungkan lagi. Kemudian dicarilah mana yang layak tuh halaman 1, mana yang menjadi headline atau menjadi headline halaman dalam. Berapa saringan, berapa filter yang berlangsung dalam 1 hari. Makanya saya mau ngiris tipis-tipis soal kedalaman yang abang anda maksud tadi. Kan kedalaman tadi. Itulah untuk mendapatkan kedalaman isi berita itu. Untuk mencapai kedalaman itu kan pintu pertama itu adalah 7 kriteria like share ya, newsworthy kan. 7 tuh. Sampai yang ke-7 itu kan tidak rawan delik atau delik dipidanakan gitu. Oh iyalah itu. Yang lainnya kan lengkap banget tuh. Dia harus bukan hanya 5W1H, cuma juga 5W1H tapi matrix. Jadi sebuah peristiwa yang menarik itu bisa 200 pertanyaan, bisa 300, bisa 400 pertanyaan. Jadi begitu dalam yang harus kita cari, tidak ada celah sehingga pembaca itu tidak punya ruang kosong lagi untuk bertanya, sehingga sekali membaca berita clear. Tidak ada lagi pertanyaan di benak mereka.
Ini tidak mungkin terjadi dengan media instan yang terjadi sekarang. Itu perjalanannya. Kemudian disrupsi kedua adalah berubahnya medium cetak dari media cetak ke digital. Iya, Pak. Digital itu terjadi karena berubahnya kutub-kutub dunia ya. Berubahnya era dari era transistor menjadi era transmisi. Dulu transistor seperti TVRI, NRI atau koran-koran besar, majalah besar, itu dibaca untuk mencerahkan berapa juta pendengar, pemirsa, membaca. Satu pemancar, satu transistor menerangi sekian juta, puluhan juta mungkin. Kemudian terjadilah revolusi teknologi informasi. Iya. Dunia berbalik secara total. Ribuan transistor, ribuan transmisi melayani satu orang. Kita dengan mudah, sejak 10 tahun lalu saja, dengan sebuah aplikasi yang bernama Radio Garden, kita dapat mendengar 8.000 siaran radio seluruh dunia dan tanpa bayar. Demikian juga kita bisa membaca apapun, koran apapun, media apapun, dari manapun. Ini karena dunia menjadi sangat terbuka. Dulu zaman saya kuliah pasca sarjana, dulu saya menulis tesis tentang Samuel Global Village itu. Jadi sebuah desa yang bernama dunia. Jadi dunia itu menjadi sebesar desa. Iyalah. Jadi akan di Manggala, abang beritakan dengan saat bersamaan di Kanada juga akan tersambung. Semua akan tersambung. Langsung ke Perangkrut juga sambung. Iya. Jadi begitu cepatnya perubahan ini yang membuat masyarakat pun pada akhirnya mencari kepraktisan. Saya sekarang membaca koran nasional, majalah-majalah terkemuka cukup dari HP dengan berlangganan sangat murah. Misalnya, saya berlangganan Kompas Rp100.000 per tahun. Iya. Saya ikutin promo 1 bulan lalu lah. Begitu mudahnya, begitu murahnya. Dan saya membaca Kompas tiap hari dengan handphone. Demikian juga majalah Tempo. Kita bisa berlangganan di bawah 1 juta per tahun. Kita sudah dapat majalah, kita sudah dapat digital, dapat koran Tempo. Mengakses PDAT, pusat data dan analis Tempo, demikian mudah, demikian cepat. Bagi beberapa orang yang tidak banyak orang yang beruntung mengalami pendidikan yang baik, banjir berita mereka bisa pilah secara otomatis sesuai dengan perkembangan intelektual ini. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tidak terlalu beruntung sehingga tidak mengalami jenjang pendidikan formal, tidak terakses dengan banyak sumber, kemampuan literasi juga. Akhirnya banjir bandang yang bernama informasi. Apa yang paling mudah? Mereka selalu penasaran dengan berita-berita. Maka dalam era post-truth itu selalu setiap orang sesuai dengan afiliasi macam-macam. Itu punya echo chamber-nya masing-masing, punya ruang gema. Iya. Yang suka ini keluar ruang gemanya, berapa macam podcast, berapa macam. Yang para haters, para lovers itu mempunyai kanal-kanalnya sendiri. Begitu dia keluar dari kamar dia sendiri, baru dia gamang gitu ya kan? Karena dia echo chamber tadi itu ya kan? Karena itu biasanya echo chamber. Jadi zaman itu memberikan kita ruang gema. Kita pembenci pemerintah sangat banyak. Kita di kelompok itu aja. Ya. Begitu keluar kita ke pecinta pemerintah, kita kagok kita. Karena nggak terbiasa, chemistry kita udah berbeda. Iya, karena biasa di pembenci ini kita. Iya, Bang. Ini juga sudah diramalkan oleh Francis Fukuyama. Karena ada bukunya tipis itu tentang keterbelahan masyarakat itu. Oke, Bang. Dari segi abang iris tipis-tipis itu kurikulum pendidikan jurnalistik. Abang lihat sekarang gimana? Apa masih perlu cepat update atau seperti apa, Bang? Saya walaupun sudah tidak aktif di PWI ya, tapi saya masih tergabung dengan senior-senior di PWI Pusat. Jadi saya masih ikut di grup.
WhatsApp ya. Mereka orang-orang kritis, orang-orang besar yang kalau berdebat tuh ya bagi saya pencerahan. Saya menikmati itu. Yang pertanyaan Bung Herman tadi juga menjadi kegelisahan mereka. Bagaimana kompetensi wartawan yang sudah dibuat hampir 17-18 tahun lalu itu masih relevan atau tidak. Dulu kita buat di Batam. Lalu sistem penjenjangan, belum lagi soal verifikasi media, terdaftar dengan verifikasi, terverifikasi itu beda atau tidak, bagaimana tanggung jawab Dewan Pers, dan segala macam itu ternyata menjadi hal yang perlu terus-menerus diperbarui. Karena pers ini kan melayani masyarakat. Masyarakat ini the moving target, ini bukan target diam. Dia bergerak terus dengan banyak pilihan. Apa yang menjadi kebutuhan dia? Apakah si wartawan satu langkah di depan masyarakat, atau justru tertinggal beberapa langkah? Masyarakat sudah maju. Apakah masyarakat sudah maju dengan limpahan informasi, masih membutuhkan media-media yang dikurasi? Bagaimana dengan kualitas pemberitaan? Bagaimana dengan pengutamaan akurasi? Dulu Adi Negoro, Bapak Pers kita, pernah mengatakan wartawan adalah ratu dunia. Setelah awal disrupsi, akurasi menjadi ratu dunia. Iya, betul. Dan itu sekarang akurasi tetap menjadi mahkota yang harus dimiliki setiap wartawan sebagai sebuah tanggung jawab moral, tanggung jawab publik, tanggung jawab dia ke masyarakat. Bahwa tugas dia adalah memberikan informasi yang benar, tidak ada hal yang lain selain benar. Sesuai dengan fakta. Fakta itu dari kata dasar faktum, bahasa Romawi, artinya kejadian. Jangan ada opini, apalagi sampai penyesatan. Iya Bang, ini soal opini ya. Saya dulu pernah belajar standar jurnalistik dulu di kampus. Apabila dalam suatu ruangan dua orang berdebat mengatakan di luar hujan, Bang Heriwardoyo mengatakan di luar hujan, Herman Daulay mengatakan tidak hujan, maka tugas wartawan adalah membuka jendela, melihat apa yang terjadi di luar, dan dia menulis apa yang dia lihat dan tidak boleh berpendapat. Itulah bedanya opini dengan fakta, itu ininya kita. Dan waktu saya disuruh dosen, kau keluar dari ruangan, kau menulis apa yang kau lihat, dan jangan kau usah berpendapat, kau tulis aja apa yang kau lihat, jangan berpendapat. Itu Bang ininya. Itulah ininya. Jadi itu harus didetailkan ke dalam teknis. Kalau saya baca berita dari media-media online yang membanjir dengan mudah bisa saya akses, itu kebanyakan ya, mayoritas terlalu banyak memakai kata sifat. Bang Herman Daulay itu ganteng, pintar, itu kata sifat. Iya, ini. Dia harus mendeskripsi. Bagaimana itu ganteng, bagaimana itu dia pendiam, bagaimana berwawasan luas Bang Herman. Bukan dengan kata sifat, tapi dengan eksplanasi, dengan penjelasan. Itu menguraikan aja. Narasumber ini lari menghindari wartawan. Apakah seperti itu? Itu udah kata sifat, bahkan udah judgement. Nggak boleh, kita harus perbanyak eksplanasi, penjelasan, ketimbang secara simpel kita memakai kata sifat menjudge orang. Itu dulu lah. Ini pertama. Ingat loh, kode etik jurnalistik pasal 1 ayat 1-nya adalah dilarang menulis berita tanpa itikat baik. Itu clear itu. Udah dijaga banget itu mestinya dari awal tuh dengan kode etik kita. Begitu. Kembali yang si Budiman Setiabudi tadi, anak SMA tadi gimana Bang? Tadi setelah perdebatan itu tadi sedikit ini ya. Jadi Budiman yang memberi penjelasan bahwa betapa berbahayanya hoax ya. Dan betapa mudahnya, jangankan anak yang baru lulus sekolah ya, orang-orang jutaan manusia sekalipun bisa dimakan oleh hoax. Belum lagi sebelum pejabat tinggi sering kena hoax. Orang-orang sekolah bagus kena hoax, profesor kena hoax. Menggandakan uang kena hoax gitu ya. Betapa misalnya kalau lihat dari pemilihan presiden Amerika 2016, kemenangan Donald Trump, itu kan memakai sebuah konsultan politik yang berbasis neuroscience, yang bergabung dalam Cambridge Analytica. Itu sebuah perusahaan PR
Tapi dia bagaimana merusak opini masyarakat Amerika. Sehingga yang tadinya 8 tahun dipimpin Obama, yang progresif, modern, Obama kemudian berpindah masyarakat Amerika menjadi, kan membawa selalu perubahan. Si Presiden Trump ini, Donald Trump. Tapi perubahan, dia progresif yang konservatif. Bangsa Amerika mundur 4 tahun dalam masa seperti itu. Sama juga lah dengan pemilihan kalahnya Lula da Silva di Brasil. Kalah oleh pola serupa dari Cambridge Analytica, kalah oleh progresif konservatif oleh Jair Bolsonaro. Sekarang menang lagi kan si Lula da Silva. Dan ini merajai seluruh dunia. Kalahnya Brexit, kampanye Brexit, sehingga masyarakat Inggris. Berarti abang mengarahkan diskusi kita kepada namanya frame bingkai berita. Jadi saya bisa jurnalis belah bambu loh bang. Karena di era tengah politik begini, saya sebagai wartawan bisa jadi jurnalisme belah bambu. Yang satu saya angkat, yang satu saya injak. Iya kan? Jadi memang tidak terhindarkan frame keterbelahan itu, termasuk karena urusan politik. Wartawan ikut membingkai pengetahuan masyarakat, kemudian mengarahkannya ke kanal-kanal yang dia kendaki tadi. Dan semua difasilitasi dengan sama mewahnya oleh internet, karena semua ada di situ. Iya bang. Belum lagi sekarang ada sebuah gelombang besar lagi yang OpenAI, ChatGPT. Apa masih perlu lagi dunia pembelajaran? Apakah perlu lagi dunia kewartawanan? Semua ini adalah titik awal sebuah disrupsi besar yang akan kita alami. Kadang-kadang Facebook bang secara langsung. Dulu saya paling enak pamannya kebakaran di Senen. Kita masih bisa api menjilam ke atas, ibu itu dari lantai 6 menggendong bayinya lari sampai ke taman gitu, masih enak main. Sekarang nggak perlu lagi kita deskripsi begitu, udah secara langsung begini apalagi. Udah langsung bang, udah ada video di Tikkom ini ya setiap saat gitu loh. Ya kan ini juga ini. Jadi memang kalau dalam konteks seperti itu kreativitas tetap yang diutamakan, karena sesungguhnya yang diberitakan melalui layar bergerak oleh gambar itu tidak akan lebih lengkap ketimbang deskripsi data. Betul. Kenapa gedung itu terbakar, berapa kejadian dalam 1 minggu di wilayah itu, bagaimana kualitas penanganan sprinkler itu, alat semprot otomatis, sistem pemadam kebakaran di kabupaten itu, di provinsi itu, bisa memperkaya berita mestinya. Jadi sesuatu yang sudah muncul di televisi secara real time, sana seketika, itu bisa diperkaya lagi sebetulnya oleh media cetak. Tapi kan pertama penyakit terbesar kawan-kawan itu adalah copy paste. Karena semua rilis sama aja, dan mereka tidak ingin memperkayanya. Iya, semua sama kan, mau cepat-cepat aja. Apalagi bang, saya dengar juga dari kawan wartawan senior, dia katanya sistem pengupahan pun algoritma berapa pembacanya, berapa ini, nanti honornya sekian. Jadi bukan lagi ini, jadi konten, makanya bikin judul gimmicknya itu kadang berbeda. Kok apa namanya, clickbait namanya gitu ya. Yang penting banyak penonton, ya itu kayak gitu. Karena pengupahan juga sekarang berapa jumlah pembaca, ini udah begitu loh. Itu langkah mundur ya. Kalau berdasarkan algoritma itu, maka algoritma Google, Facebook itu udah sangat luar biasa. Facebook, Google pun kalah dengan algoritmanya TikTok. Iya, betul. Lebih canggih lagi. Dan kita harus berhadapan dengan sistem algoritma yang diatur oleh mereka, yang keuntungannya menyerap 60% saja ke Google, belum ke yang lain. Kita pemilik apa? Di situ memang tantangan lebih kepada industri pers. Bagaimana pers harus menghidupi dirinya sendiri, menghidupi karyawannya. Dan kita memang yang seperti bilang perlu kreatif ya Bang Anda ya. Dulu wartawan hiburan dengan artis itu kayak ikan dan air bang, saling membutuhkan gitu loh. Penyanyi butuh pers untuk mempromosikan albumnya, kita juga butuh ini untuk berita. Tetapi sekarang ya si artis juga udah punya konten, penontonnya juga dia ratusan ribu gitu kan. Nah ini juga seperti Abang bilang itu kreasi-kreasi si jurnalis juga memang dituntut ya Abang. Iya. Kreasi-kreasi kita melihat sebelum apa yang belum ada. Iya. Karena manusia modern itu telah berubah menjadi homo datum, manusia data. Jadi inilah era data kreasi.
Jadi bagaimana data mendemokrasikan dunia. Iya. Kesadaran ini ya harus muncul juga di rekan-rekan pers bahwa dalam era data raya, big data atau mega data, semua disediakan secara equal, secara seimbang, semua orang bisa mengakses itu. Pertama, kita cukup kerja keras atau tidak untuk memilah mana yang sesuai dengan kebutuhan pembaca dia, karena semua media itu kan segmented, ada segmennya. Satu itu. Kedua, seberapa jeli dia menangkap isu yang dibutuhkan. Berita yang baik ini kan dogma ada gium lama kan, news for use. Berita itu gunanya apa sih buat saya? Kalau baca berita nggak ada gunanya buat saya, buat apa berita saya baca? Ini ada gium udah puluhan tahun lalu. Sekarang masih relevan saya pikir. Terakhir Bang Risti, terakhir isu dengan tema kita meluapnya limbah pers dengan hadirnya digitalisasi, tentu yang sifatnya konvensional itu bagi yang tidak kreasi mau nggak mau dia ini terpinggirkan. Mungkin di teman-teman abang yang sudah senior atau gimana? Ya tanpa kesadaran belajar, pers akan habis di lintas zaman. Masyarakat nggak perlu pers. Tapi dengan pers yang cerdas, pers yang mencerdaskan, itu masyarakat tetap membutuhkan pers, karena pers adalah sebuah sistem media yang mengalami beberapa lapis kurasi, beberapa lapis filtering. Demikian bincang tipis-tipis dengan abang Anda, Heri Wardoyo, wartawan utama, wartawan senior dari Bandar Lampung. Sampai bertemu kembali.